Jumpa lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini khususnya mau bahas seputar matic dan khususnya motor Yamaha Mio. Dan motor ini keadaan udah saya bongkar ya, dan kondisinya udah diacak-acak. Dan ini di sore hari ini kita mau bahas khususnya motor Mio yang mau bore up dan menjadi 150 cc buat harian biar halus dan yang pasti enak. Dan kenapa ini udah dibongkar, karena sebelumnya motor sangat kasar dan belum lama habis bongkar atau habis turun mesin. Dan di depan saya motor tadi udah saya acak-acak mempersingkat video karena pada intinya aja. Dan ini kita cek bagian seher karena mau bore up ya menjadi 150 cc. Kita mau ganti nanti pakai seher 57. Dan ini seher bangsi baru ya guys. Dan motor hampir keseluruhan ganti semua, dan bagian seher dan bagian karbu dan bagian pelatuk ya. Jadi ini udah diganti, noken asnya juga udah diganti, dan ini pakai merek nggak kita sebutkan ya tuh, tapi ini udah kemakan. Diam dek. Dan ini udah kemakan ya bagian atasnya, atau liftnya udah kemakan, padahal ini baru. Dan motor ini standar dan belum diapa-apain. Intinya nih motor standar, noken as kemakan, dan itu mereknya ya. Tapi motor masih kasar karena ini kemakan, padahal oli naik nyembur kencang. Dan bagian pelatuk juga baru ya, satu produk mereknya, tapi kemakan. Nah makanya disitu masalahnya bikin motor kasar ya. Dan intinya ini udah diganti hampir full bagian blok seher, maksudnya seher dan noken as dan pelatuk dan karbu. Di karbu juga udah diganti ya, baru. Dan bagian CVT tembel baru, kampas baru, rumah roller baru. Tapi ini rumah roller kita bawa udah ke bengkel bubut buat nyesuaiin, karena buat harian nanti biar enak. Karena ini mau pakai seher 57 dari langkah 57,9 dan seher pakai 57 mendekatin sampai 50 ya. Intinya cc 150 aja. Dan kita nanti blok ini kita boring, atau yang mau paketan ganti yang racing mungkin ada. Dan ini kita mau boring dan pakai seher GL aja yang ukuran 50 atau oversize 50 dan diameter 57 ya, 57 mm. Oke, nanti kita mau langsung ke bengkel bubut ngambil blok, dan kita mau ganti noken as biar awet halusnya. Persyaratannya harus pakai yang ori dan dibentuk nanti berapa ukurannya, atau lebih ekstrim atau enggak nanti kita kasih tahu. Dan bagian CVT hanya main roller dan rumah roller di bubut ya, itu saja. Jadi simple. Dan porting nggak kita mainkan ya, porting tetap standar. Tapi yang pasti ini harus disekir. Dan kita nanti lanjut langsung kita pasang, dan apa aja nggak repot, hanya bagian seher dan squeeze pun standar ya pokoknya. Seher dan squeeze standar, klep standar 150 cc, karbus juga standar karena masih ori, maksudnya baru ganti ori katanya. Jadi nanti lanjut nanti ke bengkel bubut dulu, lalu kita mau
ampas noken as dan kita pasang-pasang, nanti kita lanjut. Oke. Teman-teman, jangan lupa subscribe saya, teman-teman. Dadah. Kembali lagi, dan ini lanjut ke yang Mio yang motor awalnya kasar dan ingin di bore up tapi minta lebih halus. Kita langsung lanjut ke TKP, dan ini motornya ya Mio Smell dan ingin bore up menjadi 150 cc dan minta halus, yang belum lama habis turun mesin ya. Dan ini kita habis dari bengkel bubut dan langsung ke sini dan langsung dicuci-cuci dan dirapihkan, dan ini tinggal mau perakitan karena nanti langsung dibawa yang punya ya. Oke, kita lihat langsung. Oke, dan ini ya sernya udah kepasang pakai seher GL Max atau Neotech. Dan yang packing jangan lupa, kalau mau pego maupun yang standar kalau bisa dibikin lubang biar oli tambah deres. Dan ini kita udah pasang karena biar mempercepat karena udah malam, jadi kadang penglihatannya jadi perakitannya jadi lama ya. Oke, itu packing kita nggak ganti karena masih baru bongkar, nanti dilem saja sementara, tapi diusahakan biar nggak bocor ya. Oke, itu masalah yang pakai seher GL karena mau cc nya biar 150 dan motor biar halus dan enak yang pasti. Oke, ini udah keadaan dicuci ya, dan ini alat-alatnya guys. Ini yang karbu baru ganti, baru ya, emang baru, pelampungnya masih kelihatan baru. Dan spuyer kita nggak ganti, tetap masih yang standar Mio ukuran 110, pilot NZ-nya dan 38 ya standar. Tapi kalau mau enak diganti harus disesuaikan ya pilot NZ. Tapi ini kita mau usahakan standar karena buat harian biar irit juga, biar motor juga enak juga. Oke, kita mau pakai yang standar ini buat ngasih tahu kalau karbunya baru ya guys. Dan ini udah di boring ya, ini boringan baru guys. Masih ada kelihatan barang baru, dan kita mau langsung pasang karena di bengkel bubut lumayan lagi ngantri ya. Ini alhamdulillah udah jadi dan tinggal masang. Dan masalah yang standar sebelumnya kasar, jadi pas ketika panas makin kasar karena habis turun mesin, habis bongkar, dan part-partnya udah hampir 90% ganti, belum termasuk stang ya, pokoknya bagian seher ke atas dan noken as sudah dijelasin, dan pelatuk dan karbu dan bagian CVT itu udah pada ganti, dan tinggal yang belum ganti mungkin bagian casing-casing aja. Dan ini kita tadi cek kalau kasarnya itu yang dari noken as standarnya itu ya, ini yang di lipnya, ini kalau pakai kuku kena ya, lumayan 05 ada lebih, bahkan dua-duanya, padahal per klep masih standar. Dan kita papasin dipakai kem ori, biasanya kalau ori ada titiknya ya, titik 2 maupun 3 biasanya di sini. Dan sebelumnya nggak dikasih seal buat biar rada halus atau nggak kasar.
karena ini mereknya udah jelas ya, tapi kemakan padahal oli rajin. Dan ini kita pakai noken as, pakai pinggang ukuran berapa ya, kita coba hitung. (16,6) ya, pinggangnya 16,6 dan lipnya 22,7 ya tadi. Sempet punya 22,7. Jadi ini kalau dari pinggang ketemu 16,6 menjadi lip 22,7, berarti kisaran 6,01 ya. Ini yang X 6,01 dan yang in 16,6 dan sama ya, pinggangnya 16,6 dan lipnya 22,8. Jadi ini lebih 01 ya. Tadi kalau yang X 16,6 lip menjadi 22,7 lebih 01 dan ini 6 lebih 02. Jadi buat nanti setelan klepnya biar ada jarak atau 03 maupun 05 ya, dipastikan biar motor juga halus dan di bawahnya juga enak ya, karena lumayan dari standarnya Mio itu, standarnya ukuran dari pinggang ketemu lip biasanya cuma 4,5 dan mungkin kalau ini yang merek biasa nggak nyampe ya, dan ini menjadi 6,1 dan 6,2 ya. Kita mau usahakan pasang dan tanpa pakai centric racing. Ini hanya variasi, tapi model ada derajat, tapi ini yang nggak bisa digeser, hanya model variasi ya, 5 yang LW. Dan kita nggak dial karena kita mau langsung pasang, dan mudah-mudahan nanti mesinnya jadi halus ya, dengan catatan harus udah sesuai papasannya ya, harus sesuai dengan karakternya. Biasanya kalau pas biasanya halus, dan ini ntar nggak kita dial, kita langsung pasang. Dan nanti kalau umpamanya berhasil dari suaranya cukup bagus, jadi nggak ada masalah, cuman masalah nyeting karbunya aja ya. Jadi nanti maksudnya nyetel anginnya aja cukup, karena buat endrayan dulu. Nanti kalau kedepannya mau lebih enak lagi ya dimainin pilot main jet. Yang pasti pada intinya ini nanti tanpa nggak diganti pilot main jet dan porting nggak, pair clap juga enggak ya, pair clap tetap enggak, standar kelihatan ya, pokoknya pair clap standar. Biar mempersingkat video, karena kalau mau ngedial cukup lumayan lama, karena buat data aja atau alat biar tahu biar berapa sih papasannya. Yang pasti ini enggak kita cek, hanya langsung pemasangannya bagian depan langsung. Dan yang bagian CVT kita lihat dulu guys, tetap standar semua, mangkok standar. Kipas kita tetap menggunakan standar, ukuran standarnya 14 derajat. Dan yang pasti di rumah roller ya, di rumah rollernya tetap rollnya dimainin ya, biar roller nggak cepet peang. Dan nanti kita mau pakai roller racing juga dibandul ya rollernya, pemasangannya. Dan ini jangan lupa kita derajat pakai ukuran 13,5, dan yang bagian kipas standar, karena
menurut saya kalau buat harian ini satu aja cukup, dan yang kipas standar ukuran 14 derajat. Oke, itu saja ya, kita langsung mau rakit dan nanti hasilnya seperti apa dan suaranya seperti apa, tolong disimak. Dan ini mau perakitan dulu, jadi kita rakit dan langsung kita hidupkan dan nanti malam langsung dibawa soalnya. Oke guys. Isi hatiku tak suka preman rese yang berani nyolek, kita manis satu trek, sering teriak galak malah. Oke, kembali lagi dan ini udah kepasang bagian seher, dan diusahakan jangan jenong-jenong ya, karena klepnya masih standar, dan biar kompresi jangan terlalu gede. Jadi udah ada di video sebelumnya kalau jenis Yamaha, mau Yamaha maupun UFO kalau pakai CRGL. Jadi dari pen share yang 15, maksudnya ukuran dari lubang pen itu nyampe atas, itu nyampe bibir atas, kasih 12,5 ya. Ya kalau mau lebih padat kasih 13, tapi karena klep standar 12,5 aja cukup. Ini yang saya model casting, dibikin model forget ya, jadi biar nggak ngeprek, dan dipastikan harus ini ya, pembubutannya harus presisi dan jangan sampai, kadang masalah pembubutan doang, jadi motor itu belum tentu masalah dari mekanik, tapi menurut saya kadang masalah pembubutan atau bahan. Jadi kalau pembubutannya nggak dicek atau lebih detail, biasanya nanti nggak lama jadi jebol lagi ya. Dan diusahakan kompresinya jangan tinggi-tinggi, dan dipastikan packingnya disesuaikan lubangnya ya, gedenya kan pakai 57, jadi digedein langsung ya, maksudnya digedein pakai tuner maupun pakai alat lain. Oke, itu saja, dan kita langsung pasang headnya langsung ya guys. Oke, tinggal mau pasang sentrik dan mau nyetel klep dan masang bagian CVT. Kita nggak liatin karena proses, biar yang pasti pada intinya aja. Oke, tunggu nanti ya. Kembali lagi, dan ini yang motor habis dirakit dan udah dirakit bagian CVT juga, dan nggak kita liatin, yang pasti pada intinya nanti hasil yang motor dibikin 150 cc tapi biar halus dari yang standarnya. Dan ini udah kondisinya udah kepasang karena mempersingkat video. Tadi yang tinggal masang sentrik dan setel klep, knalpot dan karburator, dan CVT sudah kita rakit. Dan ini ada masalah lagi guys, jadi ada masalah di kabel, tadi sempat pengapiannya hilang, mungkin nih karena pakai alarm ya. Dan CDI menggunakan, kirain yang ori, ternyata yang biasa ya, atau yang merek biasa, tapi ini bukan racing, warna doang merah, tapi yang biasa saja. Dan ini udah kita rakit bagian knalpotnya, ternyata udah knalpot gede ya, belum ngasih tahu nih knalpotnya emang bawahnya Akropolik yang jenis buat tahu nih, intinya bawahnya udah begini, jadi suaranya agak gede. Dan udah
kita cari pengapiannya udah ada, dan kita langsung saja. Jadi mau yang masalah kasarnya, jadi kira-kira ini kasar nggak, tolong disimak. Kita mau hidupkan ya, jadi buat pengetesan nanti, karena ini mau ngerapin kabel-kabelnya juga, jadi belum sempet ya. Jadi kita yang pasti pada intinya kita hidupkan dulu. Wih, tolong hidupin coy. Kita selar dulu karena akinya belum dipasang. Bocil no bocil. Ya, gas lagi. Coba gasnya gedein deh, gasnya gedein dikit, obeng kembang tuh. Dah, ini digas berisik ini, belum dibautin. Gimana lur suaranya? Ini yang habis dirakit ya, reel standar posisi pilot main jet, dan kalau mau enak emang harus ganti, dinaikin pilotnya. Dan intinya ini outer lapnya nggak terlalu tinggi karena buat harian, cuman liftnya aja tinggi. Dan yang pasti motor ini buat harian, dan yang sesuai pembicaraan dari awal, kondisinya kondisi cuman main noken as dan seher karena naik cc, dan pair clap dan karbu porting, dan yang CPT itu hanya itu ya. Jadi karbu maksudnya standar, pair clap, squeeze standar semua ya. Jadi nggak nut juga masih standar. Jadi pada intinya motornya biar halus ya. Kita mau hidupkan lagi nggak ya kira-kira? Coba sekali lagi biar sobat YouTube ngedenger suara halus enggaknya, tolong disela lagi. Oke, mungkin nanti kalau udah panas juga agak kasar biasanya karena tahap end ryan ya, karena blok baru, maksudnya boringan baru, seher baru, dan harus di end ryan dulu. Dan yang pasti motor udah halus, dan mudah-mudahan juga motor awet ke depannya. Jadi caranya kalau mau sobat YouTube ngikutin bisa disimak, hanya seperti itu dengan cara otodidak ya, dan tanpa di dial, reel centric standar, dan cuman bagian CVT, bagian roller aja, dan bisa diikutin lah kalau yang mau ngikutin. Yang pasti ini bukan menggurui dan bukan sok pinter atau
gimana, pada intinya ini kerjaan keseharian Oto Bejo ya. Jadi ini malam karena besok ada tugas lagi, dan ini kita selesaikan nanti masalah body, dan ini kita rapikan. Nggak jadi diambil karena tadi masalah kabelnya ya, jadi biar safety dulu. Jadi intinya motor yang bore up mau 150 cc biar halus, dan sebelumnya posisi standar malah kasar ya. Jadi padahal noken as baru udah dijelaskan, dan seher dan sampai karburator dan lain-lain ya. Intinya udah pada baru, tapi masalah di barang ya, atau partnya kurang bagus, jadi akhirnya seperti itu, jadi kasar. Jadi pada intinya kalau mau mapas noken as atau pakai noken as racing ya, kalau bisa ya harus nyari yang maksimal, biasanya sih untung-untungan. Jadi kalau mau bagus ya, kalau di custom ya mungkin banyak ahlinya, dan ini hanya sekedar pembelajaran. Jadi ini buat yang 150 cc yang menjadi yang 150 cc yang buat harian, jadi buat harian dan halus ya yang pasti. Oke, itu saja ya, karena udah malam, udah menjelang pagi, jadi ngomongnya udah ngaco dan udah ngantuk. Kali ini yang udah nonton channel Oto Bejo, saya doakan biar sehat selalu dan sukses selalu. Yang utama banget saya doakan juga buat teman-temannya, yang utama banget pokoknya saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.